Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya waktu subuh ketika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Quran surah Al-Fajr, demi fajar waktu subuh. Kemudian di dalam Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ya, ternyata waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawan perampok metroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang kita, uang dan semua perhiasan emas serta harta yang ada di gondolnya, uang cash puluhan juta ditelipnya pula. Laptop yang berisi data tercinta penting kita juga pun diambilnya. Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu. Karena jika kita tergilas sang waktu subuh, melalaikan salat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar kehilangan laptop dan pernik-pernik harta. Kenapa? Sebab kita kehilangan dunia dan segala isinya. Ingat sahabatku, sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekadar kemiskinan dunia. Karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh dengan mengabaikan salat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya mereka lah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150 saja pahala solatnya. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia bagaikan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Salat semalam suntuk adalah salat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Salat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali salat. Betapa agung fadilah salat subuh berjamaah ini, dan betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang yang mengabaikan salat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Tahukah anda bahwa Rasulullah SAW menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan salat subuh berjamaah? Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan salat isya dan salat subuh sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya. Niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid salat berjamaah sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk salat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya karena disetarakan dengan orang munafik. Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran surah An-Nisa ayat 140.
Oleh karenanya, agar kita tidak merasakan gilasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar kita terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya. Lakukanlah salat sunnah qobliyah subuh atau salat fajar dan salat subuh berjamaah di masjid bagi pria, di rumah bagi wanita. Terakhir, marilah selalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Rabb kami, karuniakanlah pada kami dan keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk mata kami. Jadikanlah pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga kita semua senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, dan senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, terutama salat subuh dan salat sunnah qobliyah subuh. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.